Itu orang yang bertakwa seperti itu. Saya ibaratkan gini, Ibu sekalian. Saya suka pakai tamsil ya. Saya ibaratkan begini. Ada sungai dalam, terus di sampingnya ada jalan. Kira-kira kalau kita mau aman, kita mau jalan di mana? Betul-betul di pinggir sungai atau kita jalan di tengah jalan tuh? Tentunya kita kasih jarak kan. Kalau ada anak kita, jangan di pinggir sungai. Padahal pinggir sungai pun tak agak jatuh sebenarnya. Bisa lewat kok di pinggir sungai. Cuman kita khawatir. Kenapa khawatir? Kita ini manusia suka lalai, suka lupa, suka terpeleset, cebur ke dalam. Nah, orang yang beribadah berdasarkan batas haram dan wajib tadi itu seperti orang yang berjalan di pinggir sungai. Dia tak kasih jarak antara dirinya dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Banyak orang seperti itu. Gitu kan? Karena kalau yang tak wajib itu tak agak bikin dosa kalau ditinggalkan. Nah, cuman kalau kita bicara tentang mana yang paling baik, bagaimana cara kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menanamkan hati kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka tentulah kita menjaga jarak yang jauh dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Itu orang yang bertakwa. Oleh karenanya, salah satu cirinya orang yang bertakwa itu atau ibadah yang diterima di bulan Ramadan adalah ketika dia tunaikan saum Syawal 6 hari itu. Pentingnya di situ. Cuman kalau dia umumnya kalau bicara tentang puasa atau ibadah pada umumnya gitu ya, tidak boleh melaksanakan ibadah di hari atau waktu yang meragukan. Nah, itu kaidah umum tuh. Itu kaidah umum. Jadi tak boleh kita ibadah itu ragu. Contoh sederhana. Kita lupa nih, dah batal kita ada ya. Rasa nak wudu, rasa malas, tapi kayaknya enggak batal deh. Ah, itu sebenarnya itu tak boleh tuh. Tak boleh, itu ragu. Dia itu dalam kondisi itu tak boleh sholat. Kalau dia mau sholat, dia harus pastikan kalau gitu aku tak batal sholat, karena keraguan itu tidak membatalkan wudu. Ragu itu tidak membatalkan wudu, cuman merusak pahala. Merusak dia sholat tuh bisa sampai kategori tidak sah. Kalau dalam kondisi ragu, makanya tak boleh. Ragu itu memang tutup tak boleh. Oleh karena itu, kalau kita mau pastikan udah kayak beratnya ini berat ke batal, ya udah kalau gitu wudu. Bila perlu maaf nih, bila perlu betul-betul dibatalkan sekali. Umpamanya masuk WC, buang air besar atau buang air kecil gitu, udah batalkan sekali. Jadi hilang keraguan. Karena sebenarnya kalau keraguan itu, apalagi yang berhubungan dengan ibadah, itu mesti dari setan. Itu keraguan tuh. Ini salah satu cara setan untuk menyesatkan manusia itu, untuk membuat merusak amal ibadah kaum muslimin, kaum mukminin itu adalah dengan menimbulkan keraguan di dalam hatinya. Makanya tidak boleh. Kata Rasul, yang disebut dengan buang angin itu ketika jelas suaranya, jelas aromanya. Jadi kita jangan kayaknya keluarlah barang nih. Nggak boleh begitu. Pastikan. Kalau umpamanya kita lebih berat tak batal, ya udah bismillah tak batal. Waktu tak batal. Udah, sholat sah. Tak batal. Yang tak boleh itu ragu. Nah itu. Begitu juga ketika kita saum hari Jumat itu, apakah udah masuk bulan Dzulqa'dah atau masih bulan Syawal? Kan kita membuat kita ragu nih. Bagaimana cara nggak ragu? Artinya kan kita nyari informasi, nyari kesana kemari, cari mungkin kalau mau nyari pantau hilal kan berat bagi kita tuh. Ya udahlah, kita ambil yang paling aman. Tanggal 29 bulan Syawal itu adalah jatuh pada hari Kamis, pasti itu. Pasti bulan Syawal. Makanya kita batasi untuk Syawal itu di hari Kamis. Kecuali nanti kalau ada informasi yang valid bahwa Syawal itu sampai 30 hari.